Namun acara pernikahan yang seharusnya hari paling bahagia untuk Daniel dan Fiona kini menjadi hari yang begitu menyedihkan karena Pak Anderson harus segera dilarikan ke rumah sakit saat melihat sang papa terbatuk-batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. "Papa!" Daniel begitu panik, dia memeluk sang papa. Begitu juga Fiona, dia ikutan panik mengkhawatirkan kesehatan sang mertua. Beruntung ambulan datang dengan cepat karena Ziano sudah menghubunginya. Tentu saja Ziano juga begitu gelisah karena sudah menganggap Pak Anderson ayahnya sendiri, karena Pak Anderson yang mengadopsinya dan membesarkannya dari kecil. Begitu tiba di rumah sakit, Daniel begitu nampak gelisah sekali, dia berjalan mondar-mandir di depan ruangan tempat sang papa dirawat karena belum bisa ditemui. Fiona mencoba menenangkan Daniel, dia membiarkan pria itu memeluk dirinya sambil menangis. Fiona menepuk-nepuk pundak Daniel dengan lembut dengan matanya yang berkaca-kaca. Fiona merasakan Daniel pasti sangat takut kehilangan sang papa. Sementara Ziano hanya duduk di kursi dengan pikirannya yang kosong. Ziano tidak pernah menangis, dia hanya ingat terakhir dia menangis saat mama kandungnya meninggal. Apalagi saat dia diadopsi oleh Pak Anderson, Ziano tahu diri dia tidak boleh merepotkan mereka karena takut dikembalikan ke panti asuhan. Namun Sandra yang kini berada di samping Ziano, dia bisa merasakan betapa sedihnya Ziano saat ini. Lewat sorotan matanya, seorang dokter keluar dari ruangan itu. Daniel langsung bertanya dengan perasaan gelisah, "Dokter, bagaimana kondisi papa saya?" "Papa saya baik-baik saja kan?" Dokter terlihat ragu untuk mengatakannya, "Tuan Anderson ingin berbicara dengan Anda. Kondisi Pak Anderson sudah tidak memungkinkan untuk bisa sembuh kembali, apalagi sakitnya semakin bertambah parah." Daniel nampak lemas mendengarnya, dia segera masuk ke dalam untuk menemui sang papa yang sedang terbaring di atas brankar. Daniel menarik kursi, duduk di samping papanya. "Papa, papa harus cepat sembuh." "Maafkan Daniel, Daniel belum bisa menjadi anak yang baik untuk papa. Racun yang dulu dituangkan oleh Miska ke dalam makanan memang saat itu sudah menyebar ke dalam seluruh tubuh, bahkan menyerang seluruh organ penting. Mau melakukan operasi bagaimanapun sudah tidak bisa karena racun itu sudah lama menyebarnya dan bersemayam di tubuh Pak Anderson." Pak Anderson berusaha untuk mengangkat tangannya walaupun terasa berat, dia mengusap lembut rambut Daniel. Papa sangat menyayangi kamu, maafkan papa karena tidak bisa menjadi papa yang baik untuk kamu." Pak Anderson begitu berat untuk mengatakannya. Daniel memegang tangan sang papa, tiada hentinya dia menangis. "Papa harus sembuh, Daniel juga sayang papa. Kita harus menjadi keluarga yang sempurna dan bahagia, apalagi nanti ada cucu papa." Daniel terus berusaha menyemangati papanya. Dia tidak sanggup kehilangan Pak Anderson. Pak Anderson menitikkan air matanya saat mendengar bahwa Daniel menyayanginya, terlepas dari semua kesalahan yang telah dia buat, membuat Daniel sangat membenci dirinya, namun ternyata sekarang dia tahu sebenarnya Daniel menyayangi dirinya, begitu mengkhawatirkannya. Baginya itu sudah membuat dia bahagia. Katakan pada Ziano bahwa Papa Mi menyayanginya juga. Dan tuh tolong saya sampaikan pada Fiona, bahwa Papa minta maaf atas sesemua kesalahan Papa. Fiona adalah minantu yang baik. Maaf, Papa tidak bisa melihat cucu Papa. Papa harap keluarga kalian hidup bahagia. Setelah mengatakan itu, tangan yang Daniel pegang seketika terjatuh ke atas brankar, rupanya sang papa telah menghembuskan nafas terakhirnya. Di penghujung usianya, Pak Anderson pasti bisa tenang meninggalkan dunia ini karena sudah bisa menyaksikan sang anak tercinta menikah dengan begitu bahagia bersama wanita yang dia cintai. Bahkan di hari-harinya sebelumnya juga dia sudah bilang ke Ziano, bahwa dia sudah menganggap Ziano anaknya sendiri dan sudah seperti keluarga. Karena itu Pak Anderson meninggalkan dunia ini dengan wajahnya yang berseri, tidak ada lagi yang dia beratkan di dunia ini. Walaupun memang dia pasti ingin melihat cucunya nanti, tapi Pak Anderson sudah menyadari dia tidak akan bertahan lama. Daniel histeris begitu menyadari sang papa sudah tidak bernyawa lagi. Dia menangis memeluk tubuhnya, "Papa, Papa." Daniel tidak menyangka bahwa di hari yang seharusnya adalah hari yang paling bahagia untuknya kini menjadi hari berduka juga. Kini sang papa telah pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya. Pak Anderson telah pergi dengan tenang. Sudah dikebumikan. Banyak yang datang melayat ke pemakamannya. Bahkan langit pun ikut menangisi kepergiannya. Gemercik air hujan membasahi muka bumi ini dengan begitu deras. Kini nama itu hanya tinggal sebuah kenangan yang tidak akan pernah Daniel lupakan di dalam hatinya, nama sang papa akan selalu ada di hati dan pikirannya. Siap tidak siap, rela tidak rela,
namun tetap saja dia harus menerima kenyataan ini, bahwa sang papa kini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Malam itu di mansion, Fiona melihat Daniel yang sudah lama menyendiri di balkon sana menatap langit yang gelap. Daniel butuh waktu untuk menenangkan diri karena itu selama beberapa jam dia belum bisa diajak bicara. Fiona mengantarkan teh hangat buat Daniel karena malam ini memang begitu sangat dingin. Minum sedikit, dari siang kamu belum makan. Fiona sangat mengkhawatirkan Daniel. Daniel membawa teh manis itu di atas nampan lalu meminumnya sedikit, karena dia sangat menghargai istrinya, walaupun dia belum berselera untuk makan dan minum. Daniel menyimpan teh manis itu di atas meja yang ada di belakangnya. Lalu memeluk Fiona dari belakang. Papa bilang papa minta maaf sama kamu karena sudah menyakiti hati kamu. Lirih Daniel. Tentu saja, dari dulu aku sudah memaafkannya. Fiona memegang tangan Daniel yang melingkari perutnya. Papa juga bilang kamu adalah menantu yang baik. Fiona tertegun mendengarnya, padahal Fiona hanya 1 minggu merawat Pak Anderson. Dia merasa tersentuh begitu mendengar bahwa Pak Anderson menganggapnya sebagai menantu yang baik. Terima kasih sudah merawat papaku. Terima kasih sudah bersabar menunggu restu dari papaku. Terima kasih kamu tidak pernah membenci papaku walaupun papaku sudah menyakiti kamu. Aku sangat bahagia dan beruntung memiliki istri seperti kamu Fiona. Fiona melepaskan tangan Daniel yang melingkari perutnya, dia membalikkan badannya menghadap sang suami, dia hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Daniel membawa Fiona ke dalam pelukannya. Mari kita menua bersama. Saling berbagi rasa sedih dan bahagia bersama-sama, tapi aku akan selalu berusaha membahagiakan kamu Fiona. Fiona mengangguk, iya, aku juga, aku akan berusaha untuk menjadi istri yang baik buat kamu dan membahagiakan kamu. Mata Daniel berkaca-kaca, sejujurnya aku tidak menyangka kita bisa hidup bersama seperti ini. Apalagi jika dulu aku mengingat kamu sudah menjadi istri orang lain. Namun kejadian malam itu membuat aku semakin berani untuk memperjuangkan kamu. Aku sangat mencintai kamu Fiona. Fiona mengusap wajah Daniel dengan lembut, lalu menghapus air matanya. Aku juga mencintai kamu Daniel. Aku pikir kamu hanya sebatas khayalan saja, namun ternyata kini semuanya menjadi nyata, aku sangat bahagia. Daniel memegang tangan Fiona yang menyentuh wajahnya. Dia melangkah semakin mendekat dan mencium bibir Fiona dengan sangat lembut. Fiona menyambut ciuman itu dengan seluruh perasaannya. Mereka hanya berciuman sebentar dan berpelukan kembali. Biarlah langit dan bintang menjadi saksi betapa besar rasa cinta yang mereka punya. Dari semalam Melinda menunggu kedatangan Ziano untuk datang ke rumahnya namun ternyata pria itu belum datang juga. Sudah beberapa kali Melinda mengirim pesan pada Ziano. Aku hari ini akan kembali bersama Zivana ke Inggris. Apa kamu yakin tidak ingin bertemu dengan aku? Tentu saja Ziano tak bisa datang, karena dia masih sangat terpukul dengan kepergian Pak Anderson. Bahkan sepulang dari pemakaman Pak Anderson Ziano lebih banyak diam 1000 bahasa. Bahkan pagi ini Ziano masih berdiam diri, Sandra terpaksa mengalah untuk menyapa Ziano duluan, dia berusaha untuk kembali ke sifatnya yang semula. Karena memang dia tidak tahan harus terus mendiamkan Ziano selama 1 minggu ini. Pagi ini aku hanya memasak nasi goreng. Ucap Sandra sambil menatap Ziano yang kelihatan masih tidak berselera makan. Sebenarnya ucapan Sandra begitu ambigu, padahal memang sudah jelas di meja makan itu hanya ada nasi goreng. Ziano sudah tahu itu. Sandra menggigit bibir bawahnya saat menyadari kebodohannya. Tidak apa-apa, masakan kamu sangat enak. Ziano merasa heran tumben sekali Sandra mengajaknya bicara. Apa mungkin Sandra sudah tidak datang bulan lagi, kata Daniel kalau cewek tiba-tiba ngambek padanya itu lagi datang bulan. Sandra melihat raut wajah Ziano yang sangat sedih karena itu dia mencoba untuk menghiburnya. Aku dengar malam ini ada festival akhir tahun, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Untuk apa? Sandra menjadi gemas mendengar pertanyaannya, memangnya kamu gak pernah ke sana? Ziano teringat dulu pernah pergi ke festival bersama Melinda, itu karena Melinda yang mengajaknya. Tapi tidak mungkin dia bilang bahwa pernah pergi bersama Melinda. Pernah, hanya sekali. Sandra sedikit terbelalak, dia pikir orang sekaku Ziano belum pernah pergi ke sana. Dia jadi penasaran bersama siapa Ziano pergi, pasti orang itu sangat spesial buat Ziano. Apa mungkin Melinda? Bersama siapa? Seorang teman. Oh, aku pikir kamu hanya dekat dengan Daniel saja. Pasti teman itu spesial buat kamu ya, soalnya aku yakin orang seperti kamu sangat tidak menyukai keramaian. Ziano memang paling malas jika membahas masa lalu, Itu hanya masa lalu. Tapi bagaimana jika masa lalu itu datang kembali?
Ziano tidak mengerti dengan pertanyaan Sandra. Apakah kamu mencintainya, maksudku? Apa kamu masih mencintainya? Ziano tidak mengerti mengapa Sandra bertanya seperti itu. Apa mungkin Sandra mendengar pembicaraan dia dengan Melinda waktu itu? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Apa malam itu kamu mendengar semuanya? Sandra mengangguk, dia rasa lebih baik dia jujur, iya, aku mendengar semuanya. Aku sadar pernikahan kita itu terjadi karena orang tua aku yang salah paham. Karena itu aku akan melepaskan kamu Mr. Z, aku tidak ingin menjadi beban di dalam hidup kamu. Sandra sebenarnya sangat sakit mengatakannya, tapi dia berpura-pura bersikap biasa saja. Ziano terkejut mendengarnya, hatinya tidak terima ketika mendengar Sandra mengajaknya berpisah. Sandra melihat jam tangannya, rupanya sudah hampir jam 8 pagi, dia harus segera bekerja. Ya sudah, aku harus kerja dulu. Ziano merasa tidak terima dengan permintaan Sandra, dia segera bangkit mengejar Sandra, menarik tangannya yang mau membuka pintu. Membuat tubuh yang ramping itu menubruk badan Mr. Z yang kekar. Mr. Z. Jantung Sandra hampir saja mau copot. Apalagi badan mereka begitu sangat dekat. Ziano menghentakkan tubuh Sandra ke dinding, menghimpit tubuhnya. Aku tidak ingin kita berpisah. Ziano menatap intens kedua bola mata Sandra. Sandra menggenggam erat gaunnya, dia begitu gugup karena jarak wajah mereka sangat dekat sekali. Untuk apa? Lagian pernikahan kita hanya di atas kertas saja. Sama sekali tidak ada cinta di antara kita kan? Bagaimana kalau aku mencintaimu? Apa aku berhak mempertahankan pernikahan ini? Sandra tertegun mendengar perkataan Ziano, lalu apa yang kau rasakan? Kamu mencintaiku Mr. Z. Aku. Pembicaraan Ziano terhenti begitu mendengar ponselnya berbunyi. Ziano segera meronggok ponselnya, dia pikir itu adalah telepon dari Daniel karena Daniel sering menghubunginya pagi hari untuk menanyakan sedule, namun rupanya itu dari Melinda. Tentu saja Sandra melihat siapa yang menelpon Ziano karena Ziano sedang berada di hadapannya. Ziano segera merejek panggilan telepon dari Melinda. Sandra hanya bisa menghela nafas, sejujurnya rasa sakit di hatinya masih membekas karena pengkhianatan dari Andrian, dia juga tidak menyangka mengapa dia bisa gampang jatuh hati pada Ziano, entah sejak kapan, dia tidak tahu, yang pasti dia sakit hati saat mendengar pembicaraan Ziano dengan Melinda, apalagi Melinda mengatakan bahwa Ziano sangat mencintai Melinda. Ziano adalah pria yang tidak bisa membaca hatinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan itu cinta atau hanya sekedar nyaman. Mungkin karena dari dulu Ziano pikirannya hanya tertuju pada pengabdiannya kepada keluarga Gilbert. Melinda menyuruh aku untuk menemuinya, karena hari ini dia akan berangkat ke Inggris. Ziano tidak ingin Sandra salah paham. Lalu bagaimana perasaan kamu padanya, Mr. Z? Mengapa bertanya seperti itu? Sekarang ini yang ingin aku bahas tentang perasaan kita berdua. Sandra melepaskan diri dari Ziano, sebelum kamu mengatakan cinta, lebih baik kamu bisa memahami dulu apa itu cinta, karena cinta itu bukan hanya sekedar ucapan tapi sikap kamu juga. Bagaimana aku bisa percaya karena kamu sama sekali tidak menunjukkannya, Mr. Z? Ziano nampak kebingungan, apa yang harus aku tunjukkan? Jujur saja aku takut saat aku membuka hatiku padamu, menyerahkan seluruh hidup aku padamu, namun kamu malah mengkhianati aku dan memilih masa lalu kamu. Ziano terdiam mendengarnya. Karena itu temui saja dia, kamu harus tahu bagaimana perasaan kamu padanya, apakah kamu masih mencintainya atau tidak. Jika di hati kamu masih ada orang lain, aku akan siap melepaskan kamu Mr. Z. Bukannya Sandra tidak ingin memperjuangkan cintanya, dia hanya takut dia akan dikhianati lagi seperti dulu, karena mungkin saja sebenarnya Andrian belum move on dari Alexa, cinta pertama Andrian, makanya pria itu begitu kuat godaan dari wanita lain dan tidak playboy lagi, tapi dia tidak bisa menahan diri dengan Alexa. Jika kamu sudah tahu bagaimana isi hati kamu, jika ternyata kamu hanya mencintai aku, temui aku di festival nanti malam. Namun jika kamu ternyata masih mencintai wanita itu, lebih baik kamu jangan datang, Mr. Z. Sandra harus siap dengan keputusan nanti malam. Setelah mengatakan itu Sandra pun pergi meninggalkan Ziano. Ziano sangat merasa bodoh, seharusnya dulu dia mencoba menonton film romantis, ataupun membaca novel-novel romantis agar dia tahu bagaimana cara memperlakukan orang yang dicintai. Sandra harus berbesar hati jika akhirnya Ziano menyadari dia tidak bisa lepas dari bayang-bayangan Melinda, dia akan melepaskan Ziano, sebelum perasaan yang dia rasakan pada Ziano semakin membesar, dia tidak ingin sakit hati untuk kedua kalinya. Terus kalau asisten Z tidak datang bagaimana?
Tanya Fiona dengan nada pelan, lewat telepon, karena dia sedang memeluk Daniel yang tengah tertidur. Dari kemarin Daniel tidak bisa tidur karena masih sedih atas kepergian papanya. Ya sudah, aku rasa lebih baik pernikahan ini gak bisa dilanjutkan. Jawab Sandra, hatinya meringis. Mengatakannya, itu artinya dia masih mencintai wanita itu dan aku tidak ingin hidup dengan orang yang hatinya dibayang-bayangi masa lalu. Tapi kalian baru menikah loh San, pernikahan itu bukan main-main. Justru karena masih baru, aku takut semakin lama aku tinggal bersama dengannya, perasaan aku semakin besar, sementara Mr. Z tidak bisa melupakan masa lalunya. Aku takut sakit hati yang kedua kalinya Vi. Fiona sebagai seorang wanita, dia mengerti dengan apa yang dirasakan Sandra, apalagi Sandra sudah merasakan sakit hati atas pengkhianatan Andrian. Dia juga pernah berada di posisi itu saat Satria mengkhianatinya, karena itu dia akan menghargai apapun keputusan Sandra, karena Sandra yang menjalankan pernikahan ini, walaupun dia berharap Sandra dan Ziano tidak akan berpisah. Ya sudah, aku akan menghargai keputusan kamu San, walaupun aku berharap kamu dan asisten Z tidak akan berpisah. Dan kamu harus memikirkannya secara matang. Sandra hari ini tidak begitu semangat dalam pekerjaannya. Iya Vi. Karena masih berduka atas kepergian Pak Anderson, Daniel belum bisa masuk kerja. Karena itu Ziano yang menghandle pekerjaan Daniel. Namun Ziano tidak bisa konsentrasi karena terus memikirkan Sandra. Ziano yakin apa yang dia rasakan pada Sandra itu adalah sebuah cinta, namun mengapa Sandra tidak mempercayainya? Apa dia terlalu kaku? Ziano mencoba membuka Google. Dia menulis bagaimana cara menunjukkan rasa cinta kepada wanita. Ziano mencoba mencari halaman tersebut, sampai akhirnya dia membaca beberapa artikel di sana. Rupanya Ziano tidak pernah menunjukkan semua itu pada Sandra. Pantas saja Sandra meragukan perasaannya. Salah satunya adalah bersikap romantis dengan memberikan hadiah pada wanita. Ziano mencari halaman lagi hadiah apa yang disukai wanita, rupanya salah satunya bunga. Apa aku harus memberikannya bunga? Tapi bunga apa? Ziano nampak kebingungan. Karena dia tidak pernah memberikan bunga pada wanita. Ponsel Ziano bergetar, dia melihat ada pesan dari Melinda. Z, sebentar lagi aku berangkat. Tak bisakah kamu menemui aku sebentar? Begitu pentingkah wanita itu untuk kamu Z, makanya kamu mengabaikan aku? Ziano rasa ucapan Sandra memang benar, dia harus menemui Melinda, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Ziano membalas pesan dari Melinda. Sekarang aku akan menemui kamu. Betapa senangnya hati Melinda saat membaca balasan dari Ziano. Dari dulu Ziano selalu ada untuknya dan dia sangat merindukan Ziano yang seperti itu. Melinda berdandan dengan begitu cantik, bahkan dia menitipkan sebentar Zivana kepada neneknya karena dia ingin bisa berduaan bersama Ziano. Dia ingin mencurahkan segala rasa kerinduan kepada pria tampan itu. Terdengar suara bel berbunyi, terukir jelas senyuman indah di wajah cantik Melinda. Melinda segera membuka pintu, wajahnya begitu berseri saat melihat orang yang sangat dia rindukan datang. Ziano. Sementara di tempat lain, malam ini Sandra menunggu kedatangan Ziano, walaupun dia tidak tahu Ziano akan datang atau tidak, namun di hatinya yang terdalam dia berharap Ziano akan datang. Itu artinya pria itu sudah mengetahui isi hatinya bahwa benar-benar dia mencintai Sandra. Namun jika Ziano tidak datang, itu artinya Ziano sudah menyadari bahwa sebenarnya masih mencintai Melinda, dan memilih wanita itu. Tentu saja dengan berat hati Sandra akan memilih merelakan Ziano pergi bersama Melinda. Sandra memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaketnya karena memang udara malam ini begitu dingin. Dia begitu iri memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di festival sana, mereka saling bergandengan tangan dengan pasangannya dan ada juga yang sama-sama menggandeng anak mereka. Apakah dia bisa begitu bersama Ziano? Apakah mereka bisa menjalani rumah tangga yang semestinya sampai memiliki seorang anak? Walaupun malam itu mereka sempat akan melakukan malam pertama, namun dia tidak tahu Ziano ingin melakukannya atas dasar cinta atau sebatas fu saja. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sudah 3 jam Sandra menunggu kedatangan Ziano, bahkan sekarang hampir pukul 12 malam, pria itu masih belum datang juga. Membuat Sandra gelisah. Apakah Ziano tidak akan datang? Apakah Ziano sudah tahu siapa yang ada di hatinya saat ini bahwa dia masih mencintai Melinda? Apakah Ziano malam ini masih bersama Melinda? Beberapa pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya, berharap itu semua salah. Dia berharap Ziano akan memilih dirinya, walaupun mungkin rasanya semua itu tidak akan terjadi. Mbak, maaf sudah tengah malam, festivalnya mau tutup Mbak.
Sandra baru menyadari kini suasana di festival itu begitu sepi. Tapi mas, tunggu sebentar saja, suami aku mau datang ke sini sebentar lagi. Maaf gak bisa mbak. Sandra terpaksa meninggalkan arena festival, dia berjalan pelan di atas trotoar, mungkin saja nanti Ziano datang melihat dirinya yang sedang berjalan seorang diri di sana sendirian. Sandra mencoba menelpon Ziano, namun rupanya ponselnya tidak aktif. Tanpa terasa Sandra menitikan air matanya, dia tidak tahu hatinya akan terasa sesakit ini mengetahui fakta bahwa Ziano tidak akan menemuinya malam ini, itu artinya Ziano sebenarnya tidak mencintai Sandra dan memilih menerima keputusan Sandra bahwa mereka akan berpisah. Sandra malah semakin terisak, begitu menyadari dirinya ternyata memiliki perasaan yang dalam pada pria itu. Padahal hanya kenal sebentar tapi dia sudah jatuh hati padanya, berhasil menyingkirkan Andrian di hatinya, sampai tak ada rasa sedikit pun yang tersisa pada mantan kekasih Mia itu. Namun ternyata perasaannya bertepuk sebelah tangan, Ziano tidak mencintainya, pria itu mungkin hanya kasihan padanya. Benarkah seperti itu?